Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih Allah memberi hidup. Injil hari ini mengisahkan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus dengan tegas menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengingatkan tentang hukum kasih sebagai hukum yang paling utama. Mengasihi Allah sebagai hukum yang pertama dan sama pentingnya dengan hukum yang kedua, yakni mengasihi sesama. Dua rangkuman hukum yang terbesar itu merupakan hal yang hakiki. Dua-duanya dapat membantu kita untuk maju dalam hidup, bukan pertama-tama maju dalam mentaati aturan, tetapi maju dalam kasih. Kita dibebaskan dari segala aturan yang membuat kita maju, kena mundur kena. Kita dapat mengetahui mana yang inti, mana yang tidak. Tentu saja kita tidak boleh menyepelekan tata aturan yang ada dan dapat memuat aturan-aturan kunci, sebab kita juga tidak akan maju dalam kasih bila kita melalaikan aturan-aturan kunci yang justru mengantar kita kepada kasih. Maju dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah proses yang terus kita perjuangkan dalam hidup. Tolok ukur kemajuan terhadap rangkuman kedua hukum kasih bisa dilihat dari perilaku kita yang makin hari makin signifikan, baik kasih terhadap Tuhan maupun sesama. Tidak ada lagi kawan atau lawan, tidak ada lagi sahabat atau musuh, tidak ada lagi pertanyaan siapakah sesamaku, sebab orang yang sungguh mengasihi Allah sudah memandang setiap orang sebagai sesama. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa kedua hukum tersebut
yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama, memiliki nilai yang sama. Karena itu, semestinya kita memperjuangkan dan menjalankan keduanya secara bersama-sama. Jadi mustahil orang mengasihi Allah kalau tindakannya tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama adalah omong kosong. Mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah adalah tanda orang tidak beriman. Demikianlah bagi orang beriman, mengasihi Allah harus terwujud dalam bentuk kasih kepada sesama, dan kasih kepada sesama harus ditempatkan dalam perwujudan tingkah laku mengasihi Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.